Apakah orang yang tidur kemudian bangun cerita dia, saya tadi mimpi ketemu ibu saya. Kan ada yang gitu tuh ya. Ketemu ayah saya, ngajak ke pasar beli soto namanya kan. Tapi dalam mimpi. Mungkin gak ruh kita yang sedang tidur berjumpa dengan ruh yang sudah meninggal itu? Mungkin gak gitu pertanyaannya di sini. Maka dijelaskan oleh para ulama, lam yathbut fi hadza syai'un. Ini saya menukilkan perkataan Syekh bin Baz ya. Memang tidak ada dalil sama sekali tentang hal ini, bahwa ruh orang yang tidur bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal. Tetapi kata Syekh bin Baz, innama dzakara ba'du ahli ilmi annal arwaha fin naumi qad taltaqiya bi arwahil amwat. Tapi kata Syekh bin Baz, secara dalil memang tidak ada. Saya belum mendapatkannya kata beliau. Tetapi ternukilkan dari kalangan ahli ilmi, maksudnya kalangan ulama, bahwa ruh-ruhnya orang yang tidur itu bisa berjumpa dengan ruh-ruhnya orang yang sudah meninggal. Wa hadza qad yaqa'u fi ba'dil ahyan, dan ini kata beliau terkadang bisa terjadi pada tempo-tempo tertentu. Ma yadullu alaihi, apa yang menunjukkan kepada peristiwa itu. Fa inna ruha indallah, karena ruh itu di sisi Allah. Faruhul mu'min fil jannati wa ruhul kafir tu'adzab, karena ruhnya orang mukmin di sorga dan ruhnya orang kafir sedang diadab. Lakin qad arsala hadhihi ruh ilal badan lis salami ala man yusallim alal kubur. Tetapi ruh ini terkadang dimasukkan lagi ke dalam jasad hanya untuk menjawab salam orang yang sedang berziarah kubur. Jadi kan ruhnya seorang mukmin kan di sorga tuh. Tapi kalau ada orang yang ziarah kubur kemudian mengucapkan salam, ruh itu akan dikembalikan ke dalam jasad hanya untuk menjawab salam kemudian balik lagi ke sorga, gitu maksudnya. Ada yang seperti itu dalil penetapannya. Tapi kalau dalil apakah ruh orang yang sedang tidur berjumpa dengan ruh orang yang mati, secara dalil tidak diketemukan. Tetapi ijtihad para ulama, ya, ada yang mengatakan bisa saja. Buktinya banyak cerita yang seperti itu. Banyak bercerita orang-orang yang ketemu dengan ibunya, ketemu dalam mimpi, ketemu dengan bapaknya di dalam mimpi kan. Kadang-kadang ada yang bercerita seperti itu. Sehingga secara kenyataan tidak ada. Itu maksudnya, ya. Makanya beliau mengatakan lakin laisa fil ahadits as-sahihati fi ma na'lam ma yadullu ala anna hadhil arwah tatalaqa. Tetapi tidak ada hadis-hadis yang sahih sepengetahuan kami, kata beliau, yang menunjukkan bahwa ada ruh bisa berjumpa, maksudnya ruh orang tidur bisa berjumpa dengan ruh orang yang meninggal. Wallahu alam ya. Tapi kalau kita melihat pendapat Imam Ibnul Qayyim yang disebutkan dalam kitab Ruh, dzakara syai'an katsiran fi hadzal ma'na. Beliau menyebutkan panjang lebar tentang masalah seperti ini, dan beliau di antara ulama yang berijtihad memungkinkan ruhnya orang yang tidur berjumpa dengan ruhnya orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Ya, ini kalau sesama ruh, yang satu di dunia, satu di kubur. Sekarang yang sama-sama di kubur. Orang tua kita meninggal, kemudian kita meninggal. Apakah ruh kita akan berjumpa, saling berziarahi satu dengan yang lainnya? Ada sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Idza hudiral mu'minu atatkum fayaquluna ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rauhillahi wa raihani wa rabbin ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta innahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dha hatta ya'tuna bihi babas sama fayaqulun ma atyaba hadhihi rih allati ja'atkum minal ardi fayatuna bihi arwahal mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi
yaqdamu alaihi fayas'alunahu madza fa'ala fulan fayaquluna da'uhu fa innahu kana fi gham. Apabila seorang mukmin telah mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa sutra putih. Mereka berkata, keluarkan ruh dengan redha dan diridhoi Allah menuju rahmat Allah, baunya harum dan Rabb yang tidak pernah murka. Lalu ia keluar dengan bau misik yang paling harum, sehingga sebagian mereka berebut dengan sebagian yang lainnya, maksudnya para malaikat, untuk mendapatkannya. Kemudian mereka membawa hingga pintu langit. Penduduk langit berkata, alangkah harumnya bau yang kalian bawa ini dari bumi, ini ruhnya siapa? Lalu mereka datang dengannya menemui ruh kaum mukminin. Mulai di sini syahidnya nih. Nah, kemudian ruh ini yang baru datang menemui ruhnya kaum mukmin yang sudah meninggal sebelumnya. Mereka kemudian bergembira. Jadi ruh-ruh yang sudah meninggal sebelumnya, mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru tuh. Kemudian salah seorang ruh yang sudah lama meninggal, mereka pun berjumpa. Seolah-olah mereka lama tidak berjumpa, kemudian berjumpa dan mereka merasa senang. Lalu mereka bertanya kepada ruh yang baru datang ini, apa yang telah dilakukan oleh si fulan yang masih hidup itu? Maka ruh-ruh yang lainnya berkata, jangan ganggu dulu, biarkanlah ia, karena dahulu ia terlena dengan kehidupan dunia, dan begitu seterusnya. Artinya di sini mereka saling berjumpa kan? Ya, dalam hadis ini mereka saling berjumpa. Hadis ini memang dikeluarkan Imam Nasai dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Sehingga yang mensahihkan hadis ini mengatakan bahwa ruh itu saling berjumpa di kuburan. Tapi ada juga yang melemahkan hadis ini masalahnya, sehingga mereka mengatakan tidak saling jumpa. Soal jumpa atau tidak saling jumpa ini perkara gaib lah kan gitu ya. Yang jelas bahwa ruh-ruhnya orang yang beriman yang sudah berbiasa, kalaupun mereka berjumpa itu bagian daripada nikmat kubur kan gitu. Tapi ini hanya berlaku kepada ruhnya orang yang beriman. Bagi yang berpendapat bahwa ruh itu akan berjumpa dengan ruh yang lain, maksudnya ruhnya orang yang beriman. Ruhnya orang kafir sedang diazab, macam mana dia akan jumpa? Dia aja nggak bisa keluar dari azab. Mereka sedang diazab dengan azab kubur, mereka sedang di neraka, macam mana mau jumpa kan gitu ya dengan keluarganya. Maksudnya di sini yang kalaupun kita berpendapat bahwa mereka saling menziarahi, seperti pendapat Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ruh, maksudnya adalah ruhnya orang yang beriman. Ruhnya orang yang beriman. Ya, seperti umpamanya bayi yang meninggal, kemudian orang tuanya menziarahi kuburannya. Ya. Terkadang kan ada orang tua itu kepikiran kan, ketika anaknya meninggal itu kan udah kepikiran macam-macam tuh. Apalagi kalau hujan, cemana anak saya kehujanan katanya. Kalau pas panas, mana anak saya kepanasan. Macam-macam tuh. Ada orang tua itu apalagi kalau gelap-gelap, cemana anak saya nggak ada listrik pula di kuburan gitu. Makanya kadang-kadang ada orang berpikir naruh lilin pula di atas kuburan anaknya itu kan. Percuma saja, ngapain naruh lilin itu? Saya pernah lihat ada lilin, lebih parah pula kasih payung pula di situ itu. Dan itu rata-rata di kuburan anak-anak tuh. Ada lilin, ada payung. Ya mungkin karena orang tua kepikiran, cemana kalau malam gelap taruh lilin, cemana kalau kehujanan kasih payung supaya nggak kehujanan, nggak kepanasan. Nggak ada guna. Ya, lilin dan payung lo nggak ada guna di kuburan itu. Nggak ada hubung kait dengan alam kubur, dengan alam dunia ini. Sebenarnya yang dikhawatirkan itu bukan bayi yang meninggal. Bayi yang meninggal itu langsung dimasukkan ke sorga kan gitu. Karena di antara kelompok-kelompok yang akan terhindar dari fitnah kubur, maksudnya tidak ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, itu salah satunya bayi-bayi yang meninggal tuh. Mereka tidak akan ditanya. Walaupun jumhur ulama mengatakan mereka ditanya, tapi pendapat yang kuat wallahu alam mereka tidak ditanya. Karena ada beberapa orang yang tidak akan terkena fitnah kubur. Salah satunya para nabi
Para nabi tidak akan ditanya. Objek pertanyaannya siapa nabimu? Masa nabimu ditanya lagi? Siapa nabimu? Ya saya kan. Kan nggak mungkin juga kan itu ya. Nabi tidak mungkin ditanya karena dia objek pertanyaan. Para siddiqin tidak mungkin ditanya. Para syuhada tidak akan ditanya. Ya, kemudian orang-orang yang ribat, orang-orang yang berada di perbatasan kayak orang-orang Palestina itu kan diribat tuh namanya. Mereka tidak akan ditanya kalau meninggal. Termasuk juga bayi-bayi yang meninggal, termasuk orang gila tidak akan ditanya tuh. Jadi kalau umpamanya orang tua sedih akan kematian anaknya, dia bodoh. Harusnya dia memikirkan dirinya sendiri karena si bayinya sudah selamat masuk surga kan gitu. Apakah kalau dia mati dia masuk surga kayak anaknya? Harusnya dipikirkan jangan bayinya, dia yang dipikirkan harusnya, gitu maksudnya. Kalau bayi yang meninggal itu udah jelas-jelas dia masuk surga. Bahkan dia akan jadi syafaat bagi orang tuanya. Bahkan kalau orang tuanya beriman, maka bayi itu akan menunggu di pintu surga. Dan dia mengatakan di hadapan Allah ketika Allah mengatakan masuk kau ke dalam surga. Kata bayi ini enggak, saya tidak akan masuk surga sampai saya mau orang tua saya tarik bajunya masuk juga ke surga. Dan itu hadisnya itu. Artinya kalau orang tua ini dia bisa bersabar, kemudian juga ihtisab, dan dia bisa mengucapkan alhamdulillah, maka akan dibangunkan satu istana di sorga dan Allah beri nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Kalau bisa melakukan 3 perkara saat kematian buah hatinya: sabar, mengharap pahala, dan dia bisa bersyukur. Ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, Allahumma hjurni fi musibati, alhamdulillah ala kulli hal. Ini 3 ucapan. Kalau dia bisa mengucapkan 3 ucapan ini, maka Allah bangunkan satu istana Baitul Hamdi di surga. Ya, saya ulang, kalau umpamanya ada orang tua meninggal bayinya, pertama ucapan apa? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini tanda kesabaran. Tanda orang sabar, dia bisa mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang kedua ihtisab, mengharap pahala, berdoa kepada Allah, Allahumma hjurni fi musibati, ya Allah. Yang ketiga bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan